Analisis asam amino dan protein. Asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil sebagai bahan dasar biosintesis. Protein adalah salah satu nutrisi esensial yang berperan penting dalam kesehatan tubuh. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk melakukan identifikasi kimia pada protein melalui reaksi pengendapan dan reaksi perubahan warna. Prinsip kerjanya yaitu uji kualitatif dapat dilakukan dengan reaksi pengendapan, penggumpalan, dan uji warna. Dalam praktikum ini, kita akan melakukan dua uji, di mana yang pertama adalah uji protein dengan pengendapan, kemudian uji warna protein. Nah, dalam uji protein dengan pengendapan, kita akan melakukan dua uji, yaitu pengendapan oleh logam berat dan pengendapan oleh asam. Untuk uji warna protein, kita akan melakukan 6 reaksi. Yang pertama itu reaksi Biuret untuk peptida, kemudian reaksi Milonase untuk tirosin, yang ketiga reaksi Hopkins-Cole untuk triptofan, kemudian reaksi kantoprotein untuk asam amino dengan cincin benzena, kemudian reaksi uji sulfur, dan yang terakhir yaitu reaksi Molis. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama pengendapan oleh logam berat. Di sini kita akan memasukkan larutan protein secukupnya ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita akan 1 tetes ZnSO4. Kemudian jika terbentuk endapan putih, tambahkan lagi larutan ZnSO4 tetes demi tetes hingga berlebih atau larutan jenuh. Nah, kemudian amati perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, pengendapan oleh asam. Nah, di sini kita akan memasukkan 3 ml larutan HNO3 ke dalam tabung reaksi. Kemudian miringkan tabung reaksi dan tambahkan 3 ml larutan protein dan amati perubahan yang akan terjadi. Untuk uji warna protein, langkah kerjanya yang pertama itu reaksi Biuret, di mana 3 ml larutan protein akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita akan tambahkan 2 ml larutan NaOH 40%. Nah, setelah itu tambahkan lagi larutan CuSO4 1% tetes demi tetes hingga terbentuk warna merah muda atau ungu. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Nah, yang B reaksi Milonase untuk tirosin, di mana kita akan memasukkan 2 ml larutan protein ke dalam tabung reaksi, kemudian menambahkan 1 ml reagen merkuri sulfat. Setelah itu panaskan tabung reaksi hingga membentuk endapan berwarna kuning. Nah, setelah itu dinginkan, kemudian tambahkan beberapa tetes larutan NaNO2 1%, lalu panaskan lagi hingga membentuk endapan menjadi merah. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi Hopkins-Cole untuk tryptophan, di mana 1 ml larutan protein akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian teteskan 1 tetes larutan formaldehid encer, kemudian lalu tambahkan 1 tetes reagen merkuri sulfat. Kocok tabung reaksi dan tambahkan perlahan 1 ml H2SO4 dan terbentuk 2 lapisan dengan lingkaran ungu pada bidang batasnya. Nah, kemudian kocok kembali dan amati perubahan yang akan terjadi. Reaksi yang keempat yaitu reaksi kantoprotein, yaitu untuk asam amino dengan cincin benzena, di mana kita akan memasukkan 3 ml larutan protein, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 1 ml larutan HNO3 pekat, lalu panaskan hingga mendidih hingga larutan menjadi warna kuning. Nah, setelah itu dinginkan pada air yang mengalir, lalu tambahkan lagi larutan NH3 dan amati perubahan yang terjadi. Nah, yang kelima itu reaksi uji sulfur, di mana 1 ml larutan protein akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 1 ml larutan NaOH 40%. Nah, setelah itu masak selama 1 menit untuk mengubah es organik menjadi Na sulfat. Nah, di sini tambahkan lagi 1 tetes larutan Pb asetat. Nah, terbentuknya larutan atau endapan hitam atau coklat menunjukkan dia PbS. Nah, kemudian amati perubahan yang terjadi. Nah, reaksi yang terakhir yaitu reaksi Molis, di mana 1 ml larutan protein akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita akan menambahkan 2 ml naftol yaitu reaksi Molis, lalu kita kocok. Nah, setelah itu tambahkan lagi perlahan 1 ml
H2SO4 pekat melalui dinding tabung di sini sehingga terbentuk lapisan di bawah campuran, kemudian kocok lagi dan amati perubahan yang terjadi. Yang pertama, pengendapan oleh logam berat. Jadi, pengendapan ini kita lakukan dengan memasukkan larutan protein encer ke dalam tabung reaksi, yang mana kita tambahkan setetes larutan ZnSO4 encer, kemudian akan memperoleh hasil gumpalan berwarna pink dan di atas permukaannya terdapat sedikit busa dan berair. Yang kedua, pengendapan oleh asam. Pengendapan ini dilakukan dengan memasukkan 3 ml larutan HNO3 pekat ke dalam tabung reaksi, akan menghasilkan gumpalan berwarna putih yang memiliki cairan dan sedikit berbusa. Yang ketiga, reaksi biuret untuk ikatan peptida. Reaksi ini menghasilkan warna biru muda setelah dikocok, perubahan warnanya menjadi warna hijau toska, dan setelah kita kocok lama, perubahan warnanya menjadi warna ungu dan menggumpal. Yang keempat, reaksi milonase untuk tirosin. Reaksi ini menghasilkan perubahan warna menjadi warna putih setelah didinginkan, lalu ditetesi dengan larutan NaNO21% dan dipanaskan, diperoleh perubahan warna menjadi warna kuning, terdapat gumpalan dan memiliki sedikit cairan dan busa. Yang kelima, reaksi Hopkins-Kuhl untuk triptofan. Pada reaksi ini menghasilkan endapan berwarna putih. Di atas endapan terdapat garis berwarna ungu tua dan cairannya berwarna ungu muda dan sedikit keruh. Yang keenam, reaksi xanthoprotein untuk asam amino dengan cincin benzena. Reaksi ini menghasilkan warna kuning sedikit berbusa dan terdapat gumpalan berwarna oranye dan endapan berwarna putih. Yang ketujuh, reaksi uji sulfur. Reaksi ini menghasilkan perubahan warna yang mula-mula berwarna putih, setelah dikocok mengalami perubahan warna menjadi warna coklat tua dan di atasnya berwarna coksu, terdapat sedikit busa dan mengental. Reaksi yang kedelapan yaitu reaksi Knollys. Reaksi ini menghasilkan perubahan warna dari berwarna putih setelah dipanaskan mengalami perubahan warna menjadi ungu muda dan setelah dikocok diperoleh perubahan warna menjadi warna putih keruh, terdapat gumpalan putih di dalamnya dan cairannya mengental.